Pak Harto difitnah di akhir hayatnya, digulingkan. Oleh siapa? Anak-anak muda yang nggak ngerti sejarah, digulingkan. Haikal Hasan tidak pernah kita jumpai membicarakan hal itu di depan media massa mainstream. Saya tahu itu, karena resistensinya pasti besar. Orang baik, lagi jaya-jayanya Indonesia, dituduh korupsi, dituduh harta yang luar biasa, dituduh begini, begitu, begini, begitu. Anda menyanjung Soeharto di depan orang awam yang tidak mungkin melakukan resistensi terhadap Anda. Tapi jika Anda mengungkapkan itu di depan kami sebagai pelaku sejarah, tentu saja saya akan melawan. 20 tahun reformasi berjalan tidak membuat negara ini menjadi lebih baik. Kita sering mendengar orang mengatakan enak zaman Pak Harto. Ya tentu saja Mbak, enak zaman sampean. Dulu Soehartonya cuma sampean tok. Sekarang hampir semua orang itu cari, katanya punya duit di Swiss, sampai sekarang kagak ada. Saya memang tidak mungkin mengungkit-ungkit orang yang sudah wafat, kejelekannya dan segala macam. Tapi ketika ada orang yang berusaha menyembunyikan sejarah kejahatannya, tentu saja kami tidak akan diam. Katanya punya duit di luar negeri, apa detik ini kagak ada. Saya mungkin kalau soal akomodasi politik, saya tidak mau tahu. Tapi ketika sejarah itu ada yang disembunyikan, ada yang dihilangkan, tentu saja saya tidak terima. Oleh karena itu, mari kita bedah siapa sebenarnya Soeharto. Akan kita bacakan untuk ayah biologis dan ayah ideologis, karena kita semua yang hadir di sini adalah anak-anak beliau. 2 tahun setelah Soeharto berkuasa pada tahun 1968, Soeharto sudah memulainya dengan nepotisme. Dia menunjuk adik tirinya yang bernama Probo Sutejo, memberikan hak impor kepada perusahaan itu untuk memasuk cengkeh. Tiap hari Indofood mendapatkan keuntungan dari selisih gandum murah yang diimpor dari Amerika Serikat 1 miliar rupiah. Dengar apa dulu. Jasanya? Nah, begini. Setiap jengkal tanah yang dia bangun jalan, pasti di ujung ada usahanya. Apa jasa dia? Tidak pernah bangsa Indonesia sebaik, sehebat menjadi macan Asia pada saat Orde Baru. Pak Hasan nggak boleh melupakan sejarah-sejarah ini, bahwa pesawat televisi kita, sepeda ontel kita juga ditarik pajak oleh Soeharto. Ini adalah penyedotan uang-uang rakyat miskin dari kampung-kampung itu yang ditarik ke pusat. Berubah haluan republik ini dari sebuah sistem ekonomi yang nasionalistik menjadi ekonomi yang kapitalistik, dari sistem ekonomi yang pro nasional menjadi pro asing. Artinya pada mulanya Pak Harto itu adalah orang yang memang dianggap penyelamat terhadap bangsa ini. Tetapi sejak tahun 78 itu sudah terasa bahwa korupsi sudah mulai merajalela, dan itu baru berhasil kita menjatuhkannya pada tahun 98. Sama halnya dengan praktek SDSB, undian harapan, Porkas, itu adalah berupaya untuk menarik uang-uang rakyat dari buruh tani, dari tukang becak yang disedot ke pusat melalui judi yang dilegalkan itu. Apa buruknya Orde Baru? Buruknya adalah fitnah terhadap keluarga Pak Harto. Ini juga Anda harus tahu betapa jahatnya itu kepada rakyat-rakyat kita. Lalu kemudian gerakan mahasiswa 98 dituding oleh Anda tidak tahu sejarah. Karena kami merasakan, Pak, bahwa kerusuhan 98 itu murni rekayasa dan fitnah kepada Pak Harto, yang pada waktu itu Pak Harto telah dekat-dekat dengan Islam dan berani memberhentikan Benny Murdani diganti dengan Faisal Tanjung. Soeharto menyadari bahwa ini berbahaya Benny, dan Benny memang menunjukkan tanda-tanda mengalihkan loyalitasnya dari Soeharto kepada lembaga ABRI. Nah, ini bagi Soeharto ancaman. Beberapa hari sebelum waktu biasanya Panglima diganti, mendadak Benny diganti. Setelah itu masih banyak lagi. Tahun 92 ada kepres tentang tata kelola niaga cengkeh. Cengkeh yang sudah lama dinikmati oleh masyarakat kemudian dimonopoli oleh BPPC yang konsorsiumnya diketuai oleh Tommy Soeharto. Di situ rakyat menjerit, pohon-pohon cengkeh ditebang oleh rakyat daripada diberikan kepada VOC pantat hitam, kata orang Sulawesi. Di zaman Orde Baru kita punya KUD, Pak, nggak ada orang kelaparan di seluruh kampung. Kita punya BUUD, nggak ada orang kelaparan sekampung. Idi Amin juga seorang diktator dari Uganda. Dia punya jasa untuk Uganda, tapi dia juga punya kejahatannya. Artinya apa? Jasa-jasa itu jangan hanya itu yang dibaca, jangan hanya itu yang dimunculkan, kejahatannya juga jangan disembunyikan. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar.
kembali ke Orde Baru bukan sebuah kehinaan. Justru pada saat itu kita menjadi macan Asia. 80 negara mengusulkan kita sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Saya tahu otoritarian dimanapun di dunia ini juga punya banyak jasa terhadap negaranya, tapi juga punya kejahatan-kejahatan yang tidak boleh disembunyikan. Memang itu pemerintahan otoriter, Anda mau menyebutkannya itu demokrasi. Jelas itu bukan pemerintahan demokrasi. Otoriter itu adalah pemerintahan yang tidak demokratis. Zaman Orde Baru, Pak, kita punya dui fungsi ABRI. Apa yang terjadi? Lurah-lurah di kampung sana semua ada AMD, ABRI masuk desa. Itu yang bikin komunis nggak berani bersuara. Kenapa? Sampai ujung-ujung kampung semua ada ABRI di kampung. Potensi ancaman terhadap dirinya tidak datang dari sipil. Sipil nggak kuat. Potensi ancaman itu datang dari tentara sendiri. Kalau kita mau berbicara tentang komunisme, Wakil Presiden Sudarmono ketika itu juga pernah diberikan stigma PKI. Menurutnya, orang tuanya pernah terlibat PKI di Cerme di Gresik. Ini kan kejahatan yang luar biasa. Siapapun yang tidak disukai, siapapun yang mau ditendang, lalu dilekatkan dengan PKI, dengan komunisme. Praktek-praktek ini yang dipakai oleh para pengagum Soeharto pada saat ini. Baik anak-anak biologisnya yang hadir maupun seluruh anak-anak biologisnya yang hadir. Muliakan mereka berdua di tempat tinggal yang terbaik-baiknya ya Allah, bersama para sahabat-sahabat Nabi dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang sepantaran saya, pelaku-pelaku mahasiswa yang berdemonstrasi pada tahun 98 masih banyak. Ada Adian Napitupulu, ada Budiman Sujatmiko, banyak juga yang ada Fahri Hamzah, Fadlizon, semua itu adalah pelaku sejarah. Mereka juga tidak mungkin bohong, Pak. Seperti apa Soeharto ketika berkuasa, mereka juga semua tahu. Proklamator Republik Indonesia ini, Soekarno, dia sakit, dirawat, dan dokter yang disuruh merawat oleh Soeharto ternyata bukan dokter manusia tapi dokter hewan. Enggak, ini kualitas kekejamannya seperti apa orang seperti ini. Dan pada waktu itu kita bertaruh juga, kalau Pak Harto tidak jatuh, orang-orang seperti saya ini habis sudah. Bagaimana kita bercerita tentang 500.000 sampai 2 juta orang PKI yang dibantai? Hanya komunis yang dibantai? Tidak, 84 ratusan umat muslim di Tanjung Priuk dibantai. Saya tahu Soeharto membunuh 3 juta rakyat, bukan 2 juta dia, 3 juta. Ini kata Sarwoedi pada saya. Kita pengen pelurusan sejarah. Kita nggak pengen bangsa ini dibangun dengan, tentu tidak mungkin membangun Indonesia ini dengan dendam, itu iya. Rekonsiliasi iya. Terus kalau rekonsiliasi ada yang bersalah dan ada yang dimaafkan. Hari ini Soeharto tidak pernah menyatakan dirinya salah. Pak Harto difitnah di akhir hayatnya, digulingkan. Oleh siapa? Anak-anak muda yang nggak ngerti sejarah, digulingkan. Begitu kita disiksa selama di-strom, digebuki. Yang paling menderita bukan di-strom, tapi kalau disuruh lihat temannya disiksa, itu jauh lebih menderita. Setiap hari kita cuma ngitung korban ya. Dan sejak hari itu sampai lengsernya Soeharto, kita sampai membuat satu tim tersendiri yang hanya kerjanya mencatat korban kita. Berapa hari ini dirawat di mana, lukanya apa, karena apa, dan sebagainya. Bagi Payan Siahaan, reformasi bukan sekedar terbukanya keran demokrasi. Jatuhnya kekuasaan Orde Baru harus ditebus mahal. Kehilangan putra kesayangan, Ucok Munandar Siahaan. 16 tahun sudah Ucok lenyap tanpa jejak. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas ini merupakan satu dari 13 orang korban penghilangan paksa yang hingga kini belum kembali. Akan kita bacakan untuk ayah biologis dan ayah ideologis, karena kita semua yang hadir di sini adalah anak-anak beliau. Dia meronta-ronta, menangis, bernyanyi segala macam, dikerang ledek, ya malah disiksa. Itu dia disekapnya di sel sebelah saya, malam-malam jerit-jerit. Kan kita justru kalau dengar kayak gitu lah malah